Sebelumnya Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Di sini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Ada Bu. Radika Bu. Apa tuh alasan Radika tuh? Bilang apa Bu? Bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Bilang wis. Bilang apa? Bilang. Bisa. Oke, selain Radika semuanya hadir Anda? Hadir Bu. Oke. Selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya Anda ada ingat apa itu pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Lupa Bu. Nah, minggu lalu kita belajar tentang koloid. Jadi di sini Anda ada yang tahu apa itu koloid? Jika ada yang tahu silakan angkat tangan. Oke, mungkin Anda lupa apa itu koloid. Jadi Ibu ulas sedikit. Oh, jadi silakan jadi. Sistem koloid itu dikenal pertama kali oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Graham Bu. Pada Thomas Graham membangun sistem koloid berdasarkan penelitiannya pada materi galaksi dan zat lain yang menunjukkan sifat campuran antara larutan homogen dan substansi heterogen. Oke, sebelumnya tadi aku sebelum kepada Jody. Jawaban Jody sudah benar, tapi kurang lengkap. Jadi Ibu ulas kembali. Jadi koloid itu adalah larutan bersifat kontinu dan merupakan sistem satu fasa atau homogen. Jadi koloid ini ukuran partikelnya yaitu 1 nanometer sampai 100 nanometer. Koloid ini juga tidak dapat disaring. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat koloid yang mana itu juga berkaitan dengan pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang konsep koloid. Baik, selanjutnya silakan Anda mengerjakan pretest terlebih dahulu. Sudah Anda? Sudah Bu. Pak, ada berapa soalnya Anda? 5 Bu. Oke, nanti Ibu cek ya hasilnya. Selanjutnya yaitu pada pembelajaran kali ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat koloid. Di mana pada pembelajaran kali ini kita menggunakan sintak yaitu problem based learning. Di mana problem based learning ini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu orientasi masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik, membimbing pendidikan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi. Nah, Anda bisa nampak terlihat gambar di penelitian Anda? Ya betul, itu gambar bioskop karena ada tulisannya. Ya. Nah, apa yang dapat Anda lihat dari gambar bioskop tersebut?
tampak dengan jelas, yaitu air kopi. Nah, dari ketiga animasi tersebut, Anda dapat menyimpulkan mana yang termasuk koloid dari ketiga larut campuran tersebut. Ada air gula, ada air susu, dan ada kopi. Jadi menurut Anda apa yang termasuk dari koloid dari ketiga campuran tersebut? Ya, benar sekali. Yang termasuk dari koloid yaitu susu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, itu membagi kelompok menjadi dua, yang mana kelompok sebelah sini menjadi kelompok satu, sebelah kiri itu ada Asi, ada Dinda, ada Farah, ada Aci, dan ada Joti. Selanjutnya kelompok bagian kanan itu ada Bayam, ada Anissa, ada Nasmi, ada Naya, dan ada Afia. Silakan duduk ke kelompok Anda semuanya. Nah, sudah duduk berkelompok. Nah, sebelumnya tadi Ibu sudah membagikan bahan ajar di grup. Apakah sudah Anda baca? Jika Anda sudah baca, pasti Anda bisa menjawab yang ada di LKPD. Sebelumnya mohon perhatikan kepada Ibu untuk menjawab LKPD. Nah, di situ ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, dan ada juga petunjuk untuk penggunaan LKPD. Silakan Anda baca terlebih dahulu apa itu petunjuk LKPD. Nah, di situ ada yang pertama orientasi masalah. Silakan Anda baca masalah yang terdapat pada LKPD. Lalu Anda simpulkan dengan diskusi dengan anggota kelompok Anda. Lalu Ibu juga memberikan bahan ajar untuk mempermudah Anda menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan di-scan bahan ajarnya. Setelah Anda mempelajari bahan ajar, nanti Anda diminta untuk menyimpulkan apa itu efek Linda, gerak Brown, elektroforesis, absorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, sol hidrofil, dan sol hidrofil. Lalu di sini juga ada perbedaan antara sol hidrofil dan sol hidrofil. Nah, silakan berdiri sana. Ini ngerjain apa nih? Jangan ada yang ngerjain selain pembelajaran kita ini ya. Oh, ini ada barcode bahan ajar, ada barcode PPT, ada barcode video YouTube. Jadi kalau Anda ingin belajar, tetap belajar video YouTube. Ini satu. Nah, ini satu. Ini gambar.
Baik, kelompok 2 dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Jenna. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan pengamatan kelompok kami, penghamburan cahaya itu adalah fenomena di mana cahaya yang datang mengenai partikel-partikel kecil dalam medium tertentu dan kemudian cahaya tersebut dipantulkan atau dibelokkan ke arah yang berbeda. Proses ini terjadi ketika cahaya dapat berinteraksi dengan objek yang lebih kecil dari panjang gelombang cahaya itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Naila. Ada tanggapan dari kelompok lain? Mohon perhatiannya Anda semua. Aji lagi belajar apa, Aji? Nah, ada tanggapan dari kelompok 1? Ada tambahan kelompok 2? Ini mau saja ibu. Beda pada kelompok 1 kami menjawab peristiwa penghamburan cahaya yang terjadi pada lampu bioskop dapat dikaitkan dengan konsep koloid melalui efek tingkat, di mana efek tingkat adalah fenomena di mana cahaya bersifat vertikal melalui partikel koloid dalam medium tertentu. Baik, beri aku dulu pada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, setelah kita presentasi kelompok, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Yang bisa silakan angkat tangan. Saya, Bu. Baik, kepada Nisa dipersilakan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan kami tentang sifat-sifat koloid ini, bagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada efek tingkat, Brown, elektrofloresis, absorpsi, koagulasi, koloid lindung, dialisis, dan solid hidrofil dan solid hidrofil. Baik, terima kasih kepada Anissa. Beri hapus dulu kepada Anissa. Oke, betul ya yang disampaikan Anissa, yaitu koloid itu sifat-sifatnya terbagi menjadi 8. Nah, di sini Ibu ulas secara singkat beberapa sifat koloid. Yang pertama yaitu efek Tyndall, adalah efek penghamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Selanjutnya gerak Brown adalah gerak acak atau gerak secara zigzag yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid. Selanjutnya partikel-partikel koloid ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Dengan beberapa peristiwa yaitu elektroforesis, absorpsi, koagulasi, koloid lindung, dan dialisis. Nah, selain itu juga ada koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah suatu koloid yang pasti dispersinya dapat menarik medium pendispersi yang berupa cairan akibat koloid. Cairan akibat adanya gaya Van der Waals atau ikatan hidrogen. Koloid liofob adalah suatu koloid yang pasir dan dispersinya tidak dapat mengikat atau menarik medium pendispersinya. Nah, selanjutnya setelah melakukan rangkaian pembelajaran, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan post test kepada Ananda. Silakan Ananda kerjakan post test ini selama 1 menit. Nah, post test ini akan terasa mudah jika Ananda dapat memahami rangkaian pembelajaran kita ini dan mempelajari tahap satu persatu. Sudah, Ananda? Sudah. Mohon perhatiannya ya, Ananda. Nah, selanjutnya refleksi diri. Nah, pada refleksi diri ini Ibu memberikan barcode di mana Anda untuk mengisi refleksi itu melalui Google Form. Nah, silakan di-scan barcode-nya. Nah, sudah Anda? Nah,
bisa ya. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada minggu dan pertemuan depan, yaitu tentang pembuatan dan pemurnian koloid. Silakan anak-anak pelajari bahan ajar yang telah Ibu berikan dan PPT. Selanjutnya, silakan anak-anak kerjakan tugas pada bahan ajar halaman 24, itu soalnya ada 1 sampai 10, dikumpul pada pertemuan minggu depan. Baik, Bu. Oke. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.